keberadaan persaudaraan Setia-Hati ini merupakan aset yang pantas untuk dibanggakan, namun sisi lain terkadang ada sudut pandang yang kurang tepat tentang Setia-Hati ini. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, persaudaraan Setia-Hati didirikan dan diciptakan oleh Ki Ngabei Surodiwiryo pada tahun 1903. Rumah beliau, Bapak Ki Ngabei Surodiwiryo, itu yang Bapak Ibu lenggahi. Jadi panti ini merupakan rumah beliau Bapak Ki Ngabei Surodiwiryo sebagai pendiri persaudaraan Setia-Hati ini. Jadi Setia-Hati ini dimulai dari Bapak Ki Ngabei Surodiwiryo yang terakhir rumahnya berdomisili di Jalan Gajah Mada nomor 14 Madiun, Kelurahan Winongo. Jadi kalau kita melihat atau mendengar esa itu semuanya embrionya dari sini, Bapak dan Ibu. Perlu saya jelaskan ya. Jadi persaudaraan Setia-Hati 1903 itu ya di sini. Berikutnya kalau di luar ada saudara kita dulu tahun 1922, yaitu Bapak Arjo Utomo. Beliau juga belajar di Yang Suro. Tahun 1922 mendirikan yang namanya persaudaraan sekarang ini yang kita lihat, persaudaraan Setia-Hati Terate. Itu 1922. Ya. Kemudian tahun 1932 Bapak Munandar itu juga dari sini, itu beliau melepaskan diri juga mendirikan namanya persaudaraan Setia-Hati organisasi yang berkembang di Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Berikutnya ada lagi juga saudara kita yang melepaskan diri tahun 1965, yaitu Bapak Suwarno, yang sekarang ada itu persaudaraan Setia-Hati Winongo Tumas Muda itu ya. Kemudian berikutnya ada lagi juga saudara yang melepaskan diri, tapi tidak jelas, itu belum jelas, belum apa itu namanya masih, kalau menggunakan yang namanya Esa Panti itu ya di sini, tidak ada. Panti itu artinya rumah beliau. Jadi kalau ada persaudaraan Setia-Hati Panti di Jombang misalnya begitu, ya tidak ada, namanya bukan panti ya. Jadi itu perlu saya jelaskan Bapak dan Ibu. Dan persaudaraan Setia-Hati sendiri tidak membuka cabang Bapak dan Ibu, berketahui. Kalau ada mungkin suara misalnya kita dengar persaudaraan Setia-Hati Panti cabang Lumajang, itu tidak ada, kita tidak buka cabang ya. Jadi persaudaraan Setia-Hati itu ya di sini nih. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Pendirian Setia-Hati itu diawali dari masa perantauan Bapak Ki Ngabei Surodiwiryo, mulai dari Jombang, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Guru beliau Datuk Raja Batua dan Nyoman Ide Gempol atau Raja Kenanga Mangga Tengah. Dengan ajaran beliau yaitu Man arofa nafsahu fakot arfa robahu, artinya barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Untuk itu ajaran kita ini murni ajaran ketuhanan. Tidak ada ajaran di sini yang misalnya makan beling dan sebagainya untuk mukul apa sampai ambruk, tidak ada. Kita murni yaitu ajaran ketuhanan. Untuk itu ada apa manfaat dari seorang yang mendalami ajaran ketuhanan? Sesuatu yang bersifat ketuhanan itu pasti rahmatan lil alamin, Bapak dan Ibu. Artinya pasti membawa ketentraman bagi lingkungannya. Ya, membawa manfaat bagi lingkungannya. Saya kira itu. Jadi kalau nyun sewu ada ya, insya Allah alhamdulillah kemungkinan dari saudara-saudara kita dari panti ini tidak ada yang kita dengar sampai melanggar hal-hal yang kaitan dengan kriminal dan sebagainya. Karena insya Allah kita sangat taat pada sumpah-sumpah yang telah kita ucapkan pada waktu pertama kali masuk menjadi saudara Setia-Hati.
Kalau ada satu dua mungkin yang melanggar dan sebagainya, itu adalah konsekuensi dirinya sendiri. Tidak ada tanggung renteng Bapak dan Ibu. Jadi sumpah itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah kira-kira sambutan dari saya Bapak dan Ibu. Dan tadi mungkin ada tidak seperti biasanya ya, sambung itu biasanya di belakang setelah sambutan-sambutan. Ini tadi ada spesial Bapak dan Ibu, karena Suran tahun 2019 ini dihadiri oleh beliau-beliau cucu-cucu dari Bapak King Abehi Surodiwiryo yang membuka dengan sambung rasa pada awal resepsi ini. Perlu saya jelaskan, nanti ada mungkin pertanyaan loh, yang Suro itu putranya 5 meninggal semua, kok punya cucu dan begini ya. Di sini saya jelaskan bahwa dulu Bapak Eyang Apuk Suryawinata itu orang nomor 2 di Setiahati setelah Bapak King Abehi Surodiwiryo, Bapak dan Ibu. Dulu beliau adalah cucu Sultan Banten, Sultan Sapiuddin dari Kesultanan Banten yang melanglang buana. Beliau adalah seorang jawara, ya, mengalahkan silat-silat dari Jawa Barat, Jawa Tengah, akhirnya sampailah ke Surabaya. Nah, di Surabaya ini yang Surabaya waktu itu mendirikan Persaudaraan Setiahati. Dulu waktu namanya masih Sedulur Tunggal Kecer tahun 1903. Nah, ketemulah yang Apuk ini dengan yang Suro. Di situ beliau mencoba dan selalu gagal. Akhirnya beliau bersedia masuk untuk menjadi saudara kita. Yang Apuk Suryawinata itu mempunyai putri, salah satu putrinya yaitu Ibu Anslin. Ibu Anslin itu adalah ibunya yang cucu-cucu yang Suro tadi. Karena Ibu Anslin waktu itu diambil anak sama Eyang Suro. Ya, sekilas penjelasan dari saya untuk kenapa acaranya sekarang tidak seperti dulu sebenarnya. Seperti itu Bapak dan Ibu, untuk penghormatan kepada cucu-cucu beliau. Tentu saya akhiri, demikianlah sambutan dari saya, dan akhir sambutan ini saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Sekian sambutan dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.